Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, semoga kalian selalu sehat dimanapun berada dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, nah, sampai saat ini nih para hater Jokowi masih melakukan gerilya serangan-serangan kepada Jokowi dan keluarganya nih, dari soal kebijakan politik sampai masalah pribadi keluarganya, semua berusaha dibahas, dikorek-korek. Kira-kira sampai kapan para hater ini akan berhenti menyerang Jokowi dan keluarganya ya? Sebagaimana kita tahu ya, Pak Jokowi ini kan sebentar lagi akan selesai masa kepemimpinannya ya, sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Tetapi serangan para hater Jokowi di medsos ini sangat masif dilakukan oleh para pendukung lawan politiknya dan orang-orang yang merasa pernah dikecewakan dalam kepemimpinan Jokowi. Salah satunya ini dia nih orangnya nih. Apa kalian kenal? Ya, dia adalah Roy Suryo Notodiprojo. Dia itu seorang pakar telematika dan mantan politikus Indonesia yang pernah menjadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di eranya Pak SBY ya. Roy Suryo ini gencar sekali menyerang Jokowi, apalagi setelah dia keluar dari penjara gara-gara kasus Memes Stupa Candi Borobudur. Kayaknya dendam Roy Suryo ini semakin menjadi-jadi. Jadi penjara itu tidak mampu membuatnya jadi pribadi yang lebih baik. Bahkan Roy Suryo saat ini gencar menyerang anak-anak Jokowi seperti Kaisang Pangarep terkait masalah gratifikasi nebeng jet pribadi temannya itu ya. Sedangkan Gibran itu dikaitkan dengan akun Fufufafa yang dalam statusnya selalu menyerang Pak Prabowo. Nah itu kan tuduhan keji dan gila menurut saya. Apalagi status-status yang diposting itu menggunakan bahasa-bahasa seperti bukan kaum terdidik. Bahkan ada salah satu postingan Fufufafa yang menjelek-jelekan kebijakan Pak Prabowo terkait pembelian jet tempur bekas dari Arab Saudi saat debat Pilpres kemarin. Ini kan jadi jelas kalau Gibran itu memang bukan pemilik akun Fufufafa, tapi Profesor Panci ini selalu kampanye di mana-mana. Kalau pemilik akun Fufufafa itu ya Gibran. Logika berpikir akal sehat saja ya, mana mungkin seorang cawapres mau menjelek-jelekkan capresnya di medsos saat mereka berdua ini dalam kompetisi memenangkan Pilpres. Berpikir yang cerdas lah kalian itu. Nah ini ada video Roy Suryo terkait soal Gibran dengan akun Fufafanya. Bagaimana dengan nomor telepon? Saya dengar Anda memiliki pembuktian yang ini baru banget ya, sangat baru 1-2 hari terakhir. Nah ini, jadi artinya apa? Sekarang hari-hari ini Mas, ini lucu. Hari-hari ini lucu ya. Sebelum kita lihat gambar ini, saya jelaskan lucunya. Jadi ada upaya, selain upaya menghilangkan lebih dari 2.100 postingan dia, ada upaya untuk mengganti nomor telepon ini seolah-olah bukan milik Gibran. Karena apa? Karena seminggu terakhir itu banyak yang melakukan iseng. Kalau ini iseng aja, teman-teman banyak yang transfer ke GoPay ya, nomornya Gibran tadi plus 6289750 sekian 33. Ternyata nama yang keluar apa? Gibran. Ya memang itu memang nomornya dia gitu ya. Nomor itu Gibran. Jadi pada transfer canda-candaan aja, transfer 10.000, transfer 5.000, transfer 1.000. Nah, lucunya menurut saya kok lucu tapi malah bodoh. Dalam waktu 1-2 hari terakhir Ngatain orang lucu dan bodoh, padahal kalau dilihat dari opininya si Hanci ini malah dia yang kelihatan lucu dan bodoh. Ada orang yang pasti disuruh atau pasti punya kepentingan karena dia bisa mengubah ID di GoPay dan di OVO yang tadinya namanya Gibran Raka Buming Raka menjadi Slamet. Sampai saya nulis ini Gibran kayak jadi selamat, orang selamat ini malah gitu, jadi malah celaka. Bodoh. Sama seperti orang yang menghapus 2.100 postingan tadi.
Apa yang dilakukan oleh penghapusan barang bukti itu, barbuk itu justru dengan mudahnya kalau polisi benar-benar punya niat bagus ya, atau KPK, mungkin KPK ada hubungan, tapi atau Kominfo punya niat bagus, udah gampang karena itu baru terjadi pada 1-2 minggu terakhir yang soal di Fafa. Pasti ketahuan siapa yang menghapus karena login-nya itu barusan. Dulu ketika pertama kali heboh, Andri Darwis selaku CEO dari Kaskus mengatakan udah terlalu lama mas, ini udah 10 tahun lebih, kita juga udah gak nyimpen lagi mungkin data. Oke, yang dulu-dulu mungkin gak ada, kita cukup screenshotnya aja. Tapi yang barusan masuk untuk mengetahui ID orang yang masuk menggunakan IP berapa, ya, internet protokol berapa, dengan mudah orang yang masuk dan bisa menghapus 2100 postingan, dia pasti punya username dan password yang jelas dari Fufa. Demikian juga dengan orang yang menghapus identitas di GoPay sama di OVO yang diganti Slamet. Roy Suryo. Jadi menurut aku lucu karena kan dia berusaha seolah-olah, bahkan ada beberapa cebokersnya yang suka nyebok-nyebokin itu, ya, itu mereka bilang nggak itu Gibran nggak pernah pakai nomor itu nomor apa gitu. Mas Gibran kan pakainya 0812. Iya, sekarang Gibran tuh pakainya 0812 sekian yang dia dipakai untuk layanan Pak Wali menjawab. Ya ada itu memang itu nomor yang lebih cantik, lebih pantas. Kalau yang 089 itu memang kayaknya memang nomor tepan. Ternyata menarik mas, lihat gambar ini. Ini ketika pendaftaran calon wali kota Solo dulu, artinya ini sudah lama banget di tahun 2009-2010 ya gitu. Ternyata apa? 2019-2020 nomor handphone yang didaftarkan yaitu mas 089750 sekian 33, dan nama yang di atas itu jelas banget itu KTP-nya siapa? KTP-nya Gibran. Jadi dia sendiri ngakuin kalau itu nomor handphonenya dia. Roy Suryo ini kayak apa ya? Stres kali ya, kayak orang kerjaan. Masa seorang mantan menteri malah ngurusinnya kayak gini ya? Lucu. Itu kayak apa ya, kayak tokoh yang lagi nyari panggung karena panggungnya tuh udah selesai. Siapa? Terus juga akun Fufafa ini diviralkan buat upaya Gibran bakal dilantik. Abang itu terlalu ekstrim pendapat itu gimana bang? Supaya bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan sebagai wapres. Kenapa? Sebagai wapres. Iya, kan dalam hukum gila, ada. dengerin. Ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum, barang bukti Aturan baru itu. yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Gibran Kan seandainya Fufafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi akun itu kan mesti dibilang, waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan. Nah seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari, atau Jokowi makanya akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam. Rocky Gerung ini sepertinya bisa dibilang menzolimi ya, atau menghakimin orang lain ya. Rocky ini yakin banget kalau pemilik akun itu Gibran, padahal kan ahli forensik digital aja belum mampu membuktikan kalau akun Fufafa ini miliknya Gibran. Ngaco ini si Gerung ini. Kapasitas seperti Gibran itu memimpin republik, udah ya soal di-impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik gitu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong, kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversi nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh, karena dia legitimasinya kuat. Rusak negara ini kalau ngikutin 80%. opini dari Ya, tapi ada aja orang sudah harmoko proses di DPR. berantakan. Ya itu Pak. Dan ya Kan- sepanjang sejarah memang kan cuma 2 presiden ya yang pasca lengser akhirnya dia nggak punya partai gitu. Pak Jokowi dan Pak Habibie. Ya nggak ada soal kan, tapi Pak Habibie kan bukan itu soalnya tuh. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti kan, semua itu jadi genre baru untuk menilai kapasitas etis seorang pemimpin, dan dia nggak lolos dari segitu.
Ya tapi kan Anda kan cuma bicara etikabilitas. Oke, gue ngomong intelektualitas tuh. Konsepnya batal semua, nggak ada satupun konsep yang bisa dipenuhi intelektual. Ya, tapi kan elektabilitas tinggi. Ya silahkan pakai elektabilitas kalau nggak mau pakai intelektualitas dan etikabilitas. Artinya, ya ini jadinya kan. Karena dasarnya cuma elektabilitas. Tidak ada skrutinisasi etik. Tidak ada penelitian kapasitas abstraksi secara konseptual, kapasitas intelektual kan nggak ada. Rocky Gerung ya, Rocky Gerung ini selalu membuat kegaduhan ya. Pernyataannya selalu kontroversial ya. Nah, di kesempatan podcast ini, Rocky Gerung ini yakin ya bahwa akun Fufu Fafa ini memang milik Gibran ya. Tapi kan di publik itu nggak boleh ya memberikan pernyataan-pernyataan yang belum ada dasar hukumnya ya. Ini ahli forensik digital saja belum pernah atau dapat membuktikan kalau akun itu memang milik Gibran ya. Harusnya seorang orang yang ditokohkan seperti Rocky Gerung ini harusnya hati-hati dalam memberikan statement atau pernyataan di publik ya, karena ini akan cenderung membuat kegaduhan dan kontradiksi. Nah, itu tadi guys bahasan terkait informasi politik kali ini ya, yang tokoh kali ini yang jadi perbincangan adalah Gibran atau keluarga Pak Jokowi secara khususnya ya. Dan siapa yang paling gencar untuk mengorek-ngorek informasi terkait Pak Jokowi ini ya, tadi dalam video itu ada Roy Suryo. Oke, itu tadi video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.